Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah pada malam hari ini di bulan Ramadan, Jumat pertama di bulan Ramadan, kita dapat berjumpa kembali dalam halakoh Jumat malam. Suasana yang lebih mulia karena kita semua lagi bersemangat beribadah. Tadi kita baru saja melaksanakan sholat tarawih dan sekarang kita akan lanjutkan dengan halakoh untuk menambah keilmuan kita, dan mudah-mudahan majelis yang kita laksanakan ini bisa bermanfaat buat kita. Dan hari ini alhamdulillah kita akan melaksanakan secara offline hibrid ya, yang online juga ada, yang hibrid juga ada. Jadi teman-teman yang menyimak lewat Facebook maupun yang nanti akan ikut bergabung di Zoom, kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada hari ini sudah akan bermanfaat buat kita semua. Salam salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, tabi'in serta umat Islam yang perjuangan agamanya, dan semoga kita termasuk dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, ikhwan akhwat rahimakumullah, pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, seorang kiai yang datang dari Jakarta baru 2 hari ya Ustaz ya, pinjakan di Hongkong, dan beliau adalah ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang sedang melakukan safari dakwah ke Hongkong beserta dengan timnya, dan juga Ustadz Fikri melaksanakan perjalanan ke Hongkong dalam rangka melaksanakan dakwah. Dan insya Allah pada malam hari ini Ustadz Ahmad Said Patondang akan menyampaikan materi dan memberikan tausiah kepada kita semua mengenai 8 ibroh dalam kehidupan. Jadi siap-siap dengan catatannya. Ada 8 nih, nanti kita lihat satu persatu. Ini pasal per 2. Mudah-mudahan bisa tuntas deh. Kalau serut lagi fatwa. Sampai 8 atau ditagih kalau nggak selesai. Iya, harus selesai. Nanti tanggung kalau 8 nanti bisa ini. Ya, tapi insya Allah mudah-mudahan waktunya cukup dan kita maksimalkan waktu yang ada ini. Dan sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan atau kita diskusikan bisa dikaji pada malam hari ini dapat bermanfaat buat kita semua, menambah keimanan kita, dan juga semakin menguatkan keimanan kita dalam khazanah Islam, kehidupan kita sebagai seorang muslim. Dan sebelum kita mulai, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan pada Ustadz Said Patondang untuk menyampaikan 8 materi. Insyaallah. 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan tentu Ustadz Fajar Nugraha MA, General Manager Dompet Duafa Hong Kong, yang telah memberikan kesempatan kepada kita, khususnya keluarga Muhammadiyah Kebayoran Baru, dapat bersilaturahim, dan beliau bersama rekan-rekan dari Dompet Duafa memfasilitasi silaturahim kita khususnya di bulan Ramadan tahun ini. Insya Allah akan dibukakan juga pintu untuk safari dakwah berikutnya di bulan-bulan lainnya, gitu. Insya Allah seperti itu. Ayahanda kita Bapak Dr. Didi ya Pak. Alhamdulillah ayahanda kita berkenan
membersamai kita ya, keluarga besar kita lah ya, keluarga besar kaum muslimin Indonesia yang ada di Hong Kong. Ini bersama Kiai Fihri, Sekretaris MUI Kota Depok ya, dan beliau adalah Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok. Ya. Hadir membersamai kita juga ini Ustadz kita, Ustadz dari apa Ustadz dari MBS Ustadz ya? Mualimin. Ustadz Ustadz Soleh ya Allah, Ustadz Soleh, dan hadirinlah semua ya. Alhamdulillah juga hadir teman-teman Muhammadiyah dari Kebayoran Baru ya yang berada di Zoom ya. Terima kasih teman-teman Muhammadiyah berkenan menghadiri juga kajian kita dari Jakarta. Tentu kita bersyukur pada Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kajian kita ini setelah taraweh ini ya kurang lebih 7 menit lah ya. Kalau dalam dunia pendidikan kata Ayahanda Ustadz Didi ini, kemampuan kita untuk fokus itu paling lama 15 menit, 20 menit. Itu kalau susunya bagus waktu masih kecil. Tapi kalau kayak kita dulu di kampung ya stunting begini ya teh manis ya air gula dikasih air putih dikasih air gula. Iya. Ya, itu ya. Makanya kita selalu sampaikan ya kurang lebih fokus kita apalagi setelah taraweh ya. Kemungkinan ya kita mampu mungkin 15 sampai 20 menit dan nanti lebih banyak diskusi insya Allah. Hadirin jamaah yang mulia, baik yang hadir secara online maupun offline, saya ingin menyampaikan tema 8, ya 8 ibroh. Ini adalah dialog antara Syakik Al-Balkhi, salah seorang ulama yang cukup disegani, yang memiliki salah seorang muridnya juga yang cukup terkenal, yang juga dijadikan rujukan dalam ilmu, dalam kajian-kajian ilmu arifin ya. Kalau kita tidak mau disebut dengan ilmu sufi ya. Beliau adalah Hatim Al-A'sam. Jadi satu ketika Hatim ya ditanya oleh gurunya Syakik Al-Balkhi, "Wahai Hatim, sudah berapa lama engkau membersamaiku?" Gitu kurang lebih begitu ya. "Dan apa yang telah engkau pelajari selama engkau bersama?" Maka Hatim Al-A'sam menjawab, "Wahai guru, ada 8 yang aku pelajari di dalam setiap majelis-majelismu. Ada 8 ya intisari yang aku jadikan pedoman dalam hidupku." Kemudian Syakik bertanya, "Apa dari 8 itu?" Nah kemudian siapa namanya? Hatim kemudian menjawab, "Wahai guru, dari majelis-majelismu yang aku hadiri, dari kuliah-kuliah yang aku ikuti, maka yang pertama itu engkau selalu mengatakan bahwasanya setiap orang memiliki kekasih. Ya, kita yang punya pasangan seringkali menjadikan kekasih kita mungkin istri kita atau suami kita. Bisa yang 1, bisa yang 2. Kalau laki-laki boleh 3, boleh 4. Kurang lebih begitu ya. Ini biar nggak ngantuk ini Ustaz. Ya, bagi seorang anak boleh jadi menjadikan orang tuanya sebagai kekasihnya. Bagi orang tua boleh juga menjadikan anak-anaknya sebagai kekasihnya. Bahkan Rasulullah selalu mengatakan, bila kita ingin mengetahui apa yang paling dikasihi oleh seseorang dalam hidupnya, maka dengarkanlah apa yang dia sebut-sebut di akhir hidupnya. Jadi kalau ada orang yang di akhir hidupnya menyebut-nyebut anaknya, berarti di dalam hidupnya yang paling dia kasihi itu adalah anaknya. Bila seorang suami ketika meninggal akan menyebut istrinya, maka yang dia sebut itu adalah kekasih yang paling dia kasihi dalam hidupnya. Nah, kalau Rasulullah SAW itu di akhir hidupnya itu menyebut ummati, ummati, ummati. Maka Rasulullah yang paling dikasihi dalam hidupnya ini adalah umatnya. Sampai-sampai ada kisah ya ketika Rasulullah akan wafat itu, sampai-sampai malaikat Jibril melihat Nabi sangat gelisah. Sehingga malaikat Jibril bertanya, ya Muhammad, kenapa engkau gelisah? Rasulullah memikirkan bagaimana keadaan umatku.
bagaimana keadaan umatku, bagaimana keadaan umatku. Nah, kisah ini cukup panjang, tidak akan kita ceritakan dalam pertemuan kita kali ini. Nah, karena itu kata Hatim, wahai guru, setiap orang punya kekasih. Dan seringkali kekasih itu hanya sampai di dunia saja. Sementara kita ini hidup perlu kekasih dunia akhirat. Lagunya Elvi Sukaesih ya. Lagi siapa? Saya nggak tahu, tapi ada kekasih dunia akhirat. Nah, bagaimana yang harus kita jadikan kekasih dunia akhirat? Maka kata Syakik, kata Hatim bahwasanya man amila solihan min zakarin wa au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kalau kita ingin hidup kita ini digawangi, ditemani terus dengan kekasih kita agar hidup kita bahagia, hidup kita sejahtera, hidup kita baik, hayatan thayyibah, maka jadikanlah kekasih yang abadi kita itu adalah amal soleh yang akan menemani kita sampai masuk ke dalam kubur kita. Kalau kita punya harta, maka harta itu akan menjadi amal soleh manakala harta itu kita sedekahkan, kita infakkan, kita wakafkan di jalan Allah. Bila kita punya kendaraan, kendaraan itu akan menjadi amal soleh manakala kendaraan itu kita orientasikan dalam jalan-jalan Allah, dalam dakwah jalan Allah. Apapun yang kita miliki bisa menjadi amal soleh manakala kita orientasikan ke dalam jalan Allah. Dan itulah yang akan menjadi kekasih kita yang sesungguhnya. Boleh jadi anak kita itu tidak menjadi kekasih kita, tidak menjadi amal soleh. Karena apa? Pada kisah Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkanlah anakku. Kata Allah apa? Huwa innahu laisa min ahli wa huwa innahu amalun ghairu amalun ghairu salih. Jadi anak kita itu bukan bisa jadi tidak menjadi amal soleh. Karena apa? Dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, agar kita hidup ini menjadi agar kita hidup ini bahagia, jadikan teladan kita dalam hidup kita, maka jadikanlah amal soleh. Bukankah Allah berfirman, wal asr, tadi Ustadz Misbah dalam tarawehnya, wal asr innal insana lafi khusr. Manusia, baik sebagai pribadi maupun kelompok, itu merasa akan berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali mereka-mereka yang senantiasa mendawamkan, memberikan komitmen keimanan kepada Allah, dan kemudian mengimplementasikan keimanan itu dalam bentuk amal soleh. Nah, pertanyaannya, amal soleh itu apa? Nah, banyak ulama kita mengatakan amal soleh itu dari kata as-sulhu, amal yang memberikan kedamaian. Apa saja yang memberikan kedamaian kepada orang lain. Ya, karena itu di dalam bulan Ramadan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita, paling tidak kita memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Mungkin ya kita berpuasa hanya di saat antara terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Tapi banyak saudara-saudara kita yang berpuasa sepanjang hari, bahkan sepanjang bulan, dan bahkan sepanjang tahun. Nah, karena itu kata Rasulullah SAW, tidak beriman seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara boleh jadi ia tahu ada tetangganya yang tidur dalam keadaan lapar. Nah, karena itu jadikanlah amal soleh ini menjadi kekasih kita. Apa saja yang kita lakukan, apabila kita orientasikan kepada Allah, maka itu menjadi amal soleh. Yang kedua, kata Hatim, wahai guru, dalam setiap majelis-majelismu, engkau selalu mengatakan bahwasanya setiap kita ini memiliki nafsu. Ya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Siapa yang mampu menjadikan hawa nafsunya itu gentar kepada Allah, takut kepada Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa. Niscaya Allah akan memberikan surga sebagai tempat tinggalnya. Nah, Ramadan kita adalah Ramadan yang melatih dan mendidik serta menahan hawa nafsu kita. Nah, karena itu Rasulullah pada saat pulang dari perang Badar, sahabat sangat tahu perang Badar itu perang yang sangat besar. Sampai-sampai saat akan berangkat, Rasulullah itu berdoa, ya Allah, bila hancur umat Islam kali ini, hancurlah
Islam. Bila kalau umat Islam pada kali ini pasti hancurlah Islam. Tetapi saat pulang dari perang Badar, Rasulullah mengatakan roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Sahabat bertanya, ya Rasul, bukankah hari ini kita perang besar? Perang yang begitu dahsyat, 300 lawan 3.000. Ya, coba bayangkan itu, 300 lawan 3.000, ya bakalan habis. Tapi karena Rasulullah mengatakan, ini jihad yang paling kecil, ini masih jihad asghar, jihad kecil. Dan akan merujuk lagi, ada perang besar lagi. Perang apa itu? Jihadun nafs, perang melawan hawa nafsu kita. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak khawatir umatku di akhir zaman itu menyembah matahari. Aku tidak khawatir umatku menyembah patung. Yang paling aku takutkan, umatku nanti akan menyembah hawa nafsunya. Sehingga Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kalian tidak melihat bahwasanya banyak manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Nah, hawa nafsu ini yang banyak menghantarkan manusia pada kehancuran. Bukankah kalau kita lihat sejarah ketika Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga? Karena ada nafsu ingin abadi di dalam surga. Melalui siapa? Iblis menggoda Siti Hawa. Kata kata Siti Hawa, kata iblis, Allah sebenarnya tidak menginginkan kalian untuk hidup tinggal abadi di dalam surga ini. Kalau kamu ingin abadi, dekatilah, datanglah ke pohon kuldi itu, semuanya nanti kalian akan hidup abadi di taman ini. Tapi karena keinginan untuk hidup abadi, makanya Siti Hawa membujuk Nabi Adam alaihissalam untuk bisa mengikuti apa yang diinformasikan oleh iblis itu. Jadi hawa nafsu, memperturutkan hawa nafsu cenderung akan menghantarkan kita pada kehancuran. Ketika Fir'aun berkeinginan memperturutkan hawa nafsunya menjadi raja yang berkuasa tanpa batas, hingga kemudian dia mengatakan ana rabbukumul a'la, sehingga aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Kesombongannya itu menghancurkan dia. Allah tenggelamkan di Laut Merah. Jadi semua aktivitas-aktivitas kita yang memperturutkan hawa nafsu kita, maka tunggulah kehancurannya. Nah, yang ketiga, kata Hatim kepada gurunya Syakik, wahai guru, setiap orang itu memiliki sesuatu yang berharga dan bernilai. Ya pasti setiap kita memiliki. Dan kita akan berusaha menjaganya. Dan kita akan berusaha untuk mengawalnya. Padahal Allah berfirman di dalam Al-Quran, ma indakum yanfadu wa ma indallahi ba. Apa yang di sisi kalian akan lenyap dan apa yang di sisi Allah adalah kekal. Jabatan kita akan lenyap. Ilmu kita itu juga akan lenyap. Sedikit saja Allah berikan kita stroke, hilang dah. Hafalan hilang. Jalan lupa. Ya jalan sudah nggak bisa lagi. Jadi nggak ada yang abadi di sisi kita. Yang abadi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, agar sesuatu itu menjadi kekal, sandarkan kepada yang maha kekal. Siapa yang maha kekal itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keempat, apa kata Hatim? Wahai guru, aku melihat bahwa masing-masing manusia ingin menjadikan kemuliaan itu dari hartanya, menjadikan kemuliaan itu dari keturunannya, menjadikan kemuliaan itu karena nasabnya, karena jabatannya, karena status sosialnya. Bukankah engkau selalu mengutip firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan kita itu bukan karena jabatan kita, bukan karena status sosial kita, bukan karena popularitas kita, tapi kemuliaan kita itu karena kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa ini menghantarkan kita menjadi la'allakum tattaqun. Ini kasih sayang Allah, ini sarana Allah untuk menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ada satu kisah ketika seorang musafir ya melewati sebuah padang rumput yang hijau. Dia melihat ada seorang pengembala yang kambing-kambingnya itu dikawal oleh serigala-serigala. Bingung tentunya. Sampai musafir itu bertanya, hei, Pak, Anda itu sedang menggembala kambing. Anda takut Anda itu
kambing-kambing Anda dimaksa oleh serigala-serigala itu. Apa kata sang penggembala tadi? Sejak aku mendahulukan perintah Allah, sejak aku menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah menjaga segala sesuatu yang menjadi milikku. Jadi kambing-kambing itu milikku. Tapi karena aku sudah selalu mendahulukan kehendak Allah, perintah Allah, maka apa yang menjadi hakku, menjadi milikku, semua dijaga oleh Allah. Itu luar biasa sekali. Nah, takwa itu dalam rangka apa? Mendahulukan perintah Allah. Kita ini kan harusnya makan di siang hari bulan Ramadan, minum di siang hari bulan Ramadan, boleh berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Tetapi karena ini perintah Allah, nah kita dahulukan perintah Allah dibanding perintah nafsu kita, keinginan kita. Nah, dengan harapan kalau kita sudah mampu mendahulukan perintah Allah, nanti juga Allah akan mendahulukan apa yang menjadi keinginan-keinginan kita. Ada ulama kita juga sering mengatakan, mengapa Allah tidak mengabulkan segala keinginanmu? Karena kamu tidak pernah mendahulukan keinginan Allah. Jadi kalau kita ingin segala keinginan kita dikabulkan oleh Allah, maka dahulukan keinginan Allah. Ya. Kenapa Allah tidak memenuhi segala kebutuhan kita, keinginan kita, harapan kita? Karena kita tidak juga mendahulukan yang menjadi harapan Allah. Apa harapan Allah? Kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Harapan Allah kita tuh jadi hamba, jangan merasa jadi raja, jangan merasa jadi Tuhan itu. Ya, la'allakum tattaqun itu adalah orang-orang yang kata dalam bahasa Al-Qur'an itu wiqayatun nafs al-zahirah, wiqayatun nafs al-batinah. Mampu menjaga dirinya pada sisi lahir dan juga mampu menjaga dirinya pada sisi-sisi batin. Nah, sehingga dalam bahasa kita itu takwa itu artinya apa? Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Nah, kayaknya supaya ada keinginan ya mendengarkan dan seterusnya. Ini kita sampai 4 dulu. Karena sudah hampir 20 menit. Sudah 20 menit Ustaz ya. Tadi dia. Nah, iya. Nah, moderatornya baru ngambil tahu. iya. Ini hadir ini pengajiannya dari ibu-ibu. Iya. Iya. Saya baca Dan satu Pak. ini dalam ilmu pendidikan tuh harus ada keinginan tahuan ya, merangsang keinginan tahuan, keinginan tahu, ada tahu. Bahkan ke hati-hatian ini Kak ingin tahu. Iya, iya. Sementara kita sampaikan 4 dulu. Jika ada yang mau komen, tidak harus bertanya. Ya selalu ada yang komen, ada yang ingin menyampaikan apa yang kita sampaikan, boleh jadi salah, boleh jadi benar. Tapi ini adalah yang kita ambil dari kisah salah seorang ulama kita dan ini sangat populer di kalangan kita. Sementara Ustadz Adi tahunya ditahan dulu. Ini hadir. Tahunya. Iya. Ini hadir juga teman-teman dari Muhammadiyah Kebaran Baru. Ada ibu-ibu pengajian Ustadz Haidir ini ya, hadir. Alhamdulillah, ibu-ibu pengajian yang beliau bina. Beliau selalu membina, ada pengajian malam Jumat, ada sekitar 50 guru, 50 jamaah ya. Ada Ustadz Amril, wakil kepala SMP 9. Ada beliau juga ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat dan seterusnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir secara online maupun offline. Selanjutnya kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz sudah menyampaikan separuh. Baru mengambil tahu. Tahunya juga separuh. Baik, ya demikian tadi sudah disampaikan 4 hal yang jadi, tapi 4 hal ini sudah berasa banget ya, kelihatan satu hal yang memang selama ini kadang-kadang kita abaikan, dan mudah-mudahan dengan 4 hal ini bisa cukup untuk menjadi bekal kita untuk mengambil ibrah dalam kehidupan.
Untuk teman-teman yang di Facebook, kita cukupkan dulu. Kita akan lanjutkan dengan diskusi melalui media Zoom. Terima kasih atas perhatian dan menyimak dari acara ini.